Salam Rahayu, salam Tosan Aji, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sehobi, sudah lama ya ndak bikin video. Mungkin baru bisa hari ini. Jadi kemarin waktu bulan puasa itu full saya nggak bikin video. Sampai lebaran kemarin juga hanya bikin video apa itu YouTube Short aja. Nah, khusus untuk malam ini nggak ada untuk jualan-jualan pusaka dulu. Soalnya stok saya juga habis, stoknya nggak ada. Ini untuk edukasi, mungkin lebih tepatnya ke edukasi tentang apa sih gunanya ngasih minyak pada pusaka itu? Apakah berbau dengan spiritual atau memang hanya khusus untuk perawatan aja? Sebetulnya ada dua artian di sini itu. Tergantung dari orangnya masing-masing ya. Tergantung dari orangnya masing-masing. Orangnya ini ngasih minyak itu tujuannya untuk apa. Tetapi kalau saya pribadi, memberi minyak itu lebih ke perawatan besinya. Kenapa ya namanya besi? Sekuat-kuatnya besi, seampuh-ampuhnya besi, pasti kalahnya sama karat. Itu udah pastilah. Makanya kenapa kok setiap pusaka atau si aji itu harus dikasih minyak setelah dibersihkan, itu pasti dikasih minyak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, atau ada yang beberapa orang itu yang 2 minggu sekali. Nah, itu tujuannya sebetulnya untuk supaya pusaka atau si dari tekstur besinya ini tidak rusak, dulur-dulur. Tergantung dari si orangnya, ini mengambilnya dari sisi isoterinya atau eksoterinya. Kalau dari sisi eksoterinya ya lebih ke mengarah ke perawatan besinya. Kalau orang yang ngambil dari sisi isoterinya ya mungkin lebih mengarahnya ke spiritualis. Cuman kalau saya untuk hari ini saya hanya membabar masalah eksoteri. Kalau isoteri itu nanti dulur-dulur banyak pengertiannya, gimana ya, saya kurang kurang bisa untuk menjelaskannya itu. Intinya poinnya saya hanya menjelaskan tentang eksoterinya. Jadi ini lebih ke perawatan besinya. Jadi untuk minyak itu dulur-dulur itu sebetulnya bebas memilih minyak. Yang penting minyaknya itu encer, terus tidak ada kandungan alkoholnya, dan jangan ngasih minyak ke keris atau tosan aji itu yang pekat. Kalau pekat itu malah menimbulkan kerak di pusaka. Jadi pusaka setelah dibersihkan atau setelah diwarangi itu lebih bagus itu pakai minyaknya yang agak encer. Contoh sederhana itu kalau seandainya masih kesusahan cari minyak apa sih yang pas, apa sih yang bagus. Nah, kalau yang pas yang bagus ya banyak banyak pilihannya dulu. Cuman kalau kepepet di waktu tertentu dan ada minyak, sudah kelihatan besi si pusaka ini sudah kelihatan keluar karat, mending segera dibersihkan pakai air kelapa boleh. Kalau biasanya saya pakai air kelapa. Tujuannya hanya untuk menghilangkan si karat ini tadi. Nah, setelah itu kalau minyaknya nih, contohnya saya ada ini. Nah, tergantung dulur-dulur pakai minyak yang mana. Nah, kalau yang dikhususkan pasti yang ini dulur. Nah, minyak pusaka ini memang khusus untuk pusaka. Tetapi apakah selain minyak bukan seandainya bukan minyak bisa pusaka itu apakah bisa? Gitu. Bisa. Contoh kayak gini. Nah, ini baby oil. Baby oil ini aman kalau dipakai ke keris atau usi aji. Jadi dari warnanya, cari aja yang warnanya gini dulur, warna yang bening. Maksudnya itu apa? Kalau yang bening kayak gini, itu nanti nggak menimbulkan warna baru di pusakanya. Contoh kayak warna merah gitu, nanti akan menimbulkan warna merah juga. Jadi akan meninggalkan bekas. Jadi usahakan cari yang warnanya yang jernih. Tujuannya supaya nggak meninggalkan bekas warna dari si minyak itu tadi. Jadi bisa pakai ini dulur, pakai yang namanya baby oil. Kalau memang kepaksa nggak ada minyak, ya bisa pakai ini. Daripada si kerisnya itu nanti timbul karat, ya itu mungkin solusi sederhananya. Nah, kalau barangkali sudah disiapin kayak gini, minyak pusaka kayak gini, nah kalau biasanya saya pakai kayak gini. Banyak dijual online kayak gini itu banyak.
Mungkin dari teman-teman pakeris pasti juga ada yang jual kalau panjenengan ngikut di komunitas. Kalau nggak gitu cari di online juga banyak. Nah, ini pusaka yang sudah dikasih minyak. Nah, contohnya kayak gini ini. Ini udah dikasih minyak. Tadi ini tak kasih untuk baby oil juga. Jadi minyaknya itu tak bersihkan dulu pakai caranya, kalau tadi saya itu yang step yang pertama tak sikat, tak bersihkan pakai baby oil dulu. Setelah itu tak lap lagi, baru tak kasih minyak yang ini. Nah, saya pakai sikat kayak gini dulu. Ini sikatnya anak-anak, jadi lembut, nggak merusak si besinya. Kalau sikat yang besar itu untuk orang dewasa itu kasar, jadi keras. Nah, itu biasanya kalau pusaka yang sudah diwarangi, pamornya ikut kesikat, jadi kadang-kadang ikut hilang, ikut luntur. Tapi kalau ini aman, ini lembut teksturnya. Ini di online juga banyak. Terserah kalau masalah kuasnya, terserah pakai kuas apa itu, kuas untuk kuas biasanya untuk mewarnai juga bisa. Seperti ini juga bisa, tergantung pilihannya. Nah, kasih minyaknya kayak gini, sudah dikasih minyak semua. Ngasih minyaknya jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah mending ditunggu agak kering dulu supaya nggak terlalu banyak minyak di dalam. Jadi kayak gini. Nah, nggak usah terlalu basah ngasih minyaknya. Kalau terlalu basah, kebanyakan minyak itu juga nggak bagus juga. Nanti malah menimbulkan apa itu kerak nempel. Tapi kalau sekiranya minyaknya itu masih cair, masih nggak ada warnanya, itu biasanya sih masih aman. Soalnya ketika pusaka diberdiriin kayak gini posisinya atau disanggar itu dia udah otomatis turun ke bawah. Jadi insya Allah aman lah, insya Allah aman ya. Jadi ada pilihannya itu tadi dulur, tinggal pilih pakai minyak yang mana. Atau ini ada solusi lagi, itu minyak, biasanya minyak kemiri untuk minyak rambut orang dewasa itu. Tapi cari warnanya yang bening juga kalau ada. Kalau nggak ada itu ada pilihan warnanya kuning. Nah, cuman ngasih minyaknya jangan terlalu banyak. Atau minyak kelapa boleh, banyak pilihannya kok. Yang penting bukan warna ya. Kalau minyak warna saya nggak menganjurkan, kenapa? Akan membekas di pusakanya. Ya mungkin itu sih dulur yang bisa saya bagikan untuk apa itu cara perawatan ke pusakanya. Jadi perawatan ke pusaka apakah harus pakai minyak yang katanya mahal gini? Enggak kok, sebetulnya itu tergantung kitanya. Kita ngambilnya dari sisi mana dulu, eksoteri atau isoteri. Kalau orang yang ngambilnya dari isoteri memang kadang-kadang ada pakai minyak yang harus ini yang itu. Cuman kalau untuk besinya yang penting nggak terlalu kental, terus nggak apa itu warnanya itu insya Allah masih bagus di pusaka. Itu nggak mengandung alkohol. Kalau mengandung alkohol itu kurang bagus juga untuk perawatan besi. Apalagi kalau yang sudah ada warangannya, pasti warangannya rusak. Itu sih. Ya mungkin cukup sekian dulur-dulur. Setelah sekian lama baru bisa upload lagi. Mohon maaf, mumpung masih bulan Ramadan juga. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Tosan Aji, salam satu hobi. Jaya selalu, Pakeris Nusantara.